Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emelda. Saya perwakilan dari kelompok 5. Hari ini akan mempresentasikan judul makalah kami, menerapkan strategi pembelajaran berhitung, yang dimana hari ini saya akan menjelaskan beberapa poin yang berkenaan dengan strategi pembelajaran berhitung. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran berhitung. Yang kedua, tahapan strategi pembelajaran berhitung. Yang ketiga, bentuk strategi pembelajaran berhitung. Yang keempat, tujuan strategi pembelajaran berhitung. Yang kelima, manfaat strategi pembelajaran berhitung. Yang keenam, faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran berhitung. Dan yang ketujuh adalah kelebihan dan kekurangan dalam strategi pembelajaran berhitung. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian strategi pembelajaran berhitung. Berhitung adalah suatu kemampuan yang dimiliki setiap anak yang berhubungan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Menurut Kamus Besar Indonesia, berhitung berasal dari kata hitung yang artinya membilang, menjumlahkan, mengurangi, memperbanyak, atau membagi. Berhitung bagian dari pembelajaran matematika yang diperlukan untuk menumbuhkan keterampilan berhitung yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari maupun kesiapan peserta didik dalam mengikuti pendidikan dasar. Jadi, strategi pembelajaran berhitung itu adalah sebuah perencanaan pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan berhitung yang meliputi kegiatan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bagi peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, tahapan strategi pembelajaran berhitung, di mana strategi pembelajaran berhitung memiliki 3 tahapan. Yang pertama, pengenalan jumlah. Yang kedua, menghitung secara rasional, dan yang ketiga, menghitung maju. Yang pertama, pengenalan jumlah, di mana siswa akan diminta menghitung sejumlah benda yang dilakukan secara bertahap. Contohnya, menghitung dari angka 1 sampai dengan angka 5, kemudian dari angka 5 sampai ke angka 9, dan kemudian dari angka 1 sampai dengan angka 10, dan seterusnya. Yang kedua, menghitung secara rasional. Jadi, siswa dikatakan dapat memahami berhitung apabila mampu menghitung benda sambil mengurutkan dan menjumlahkan benda dalam satu kelompok. Yang ketiga, menghitung maju. Menghitung 2 kelompok benda yang digabungkan dengan cara menghitung semuanya. Jadi dimulai dari benda pertama sampai dengan benda yang terakhir. Kemudian melanjutkan dari jumlah satu kelompok. Hal ini dapat dilakukan apabila sudah dapat membedakan kelompok mana yang lebih banyak dan yang mana lebih sedikit. Seperti itu. Yang ketiga adalah bentuk strategi pembelajaran berhitung, di mana di sini ada 3 bentuk strategi pembelajaran berhitung. Yang pertama, berhitung sambil bermain. Cara ini adalah berhitung sambil melakukan permainan yang menyenangkan bagi siswa. Jadi, dengan cara yang menarik, siswa bisa dapat belajar berhitung dengan menyenangkan dan mudah, agar siswa tidak boring atau tidak merasa bosan dengan pembelajaran berhitung. Nah, salah satu contohnya nanti ada di video ini, saya akan tampilkan. Yang kedua, berhitung sambil menulis, adalah menggabungkan cara berhitung dengan menulis. Jadi nanti siswa disiapkan gambar, contohnya ada beberapa gambar buah. Nah, di sana nanti siswa disuruh menghitung
berapa banyak buah yang ada di papan tulis, kemudian siswa menjumlahkan. Habis menjumlahkan, siswa disuruh menulis angka tersebut. Nah, seperti itu contohnya. Yang ketiga adalah jarimatika. Jarimatika adalah cara yang secara cepat menggunakan jari-jari tangan dengan mudah. Nah, contohnya menghitung 1 ditambah 2 sama dengan 3, seperti itu. Jadi menghitungnya bisa menggunakan jari. Yang keempat, tujuan strategi pembelajaran berhitung, di mana tujuan strategi pembelajaran ini adalah untuk mengetahui dasar-dasar pembelajaran berhitung, sehingga pada saat nanti anak akan lebih siap mengikuti pembelajaran berhitung pada jenjang yang selanjutnya. Yang kelima, manfaat dari strategi pembelajaran berhitung ialah siswa mampu mengerjakan soal-soal yang kelak diberikan oleh guru, dan nanti siswa bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Kemudian selanjutnya yang ke-6, faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran berhitung, yang mana di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam diri, berupa motivasi, kematangan, gaya belajar, dan bakat atau proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas. Nah, yang kedua, faktor eksternal adalah faktor dari diri atau faktor dari luar diri, seperti proses belajar dapat mempengaruhi rendahnya kemampuan berhitung. Jadi seandainya pembelajaran yang kurang menyenangkan yang mengakibatkan anak murid jenuh dan tidak suka pembelajaran berhitung, itu adalah merupakan faktor eksternal atau faktor luar. Kemudian yang ke-7, terakhir, kelebihan dan kekurangan dalam strategi pembelajaran berhitung. Kelebihannya adalah siswa akan lebih sedikit melakukan kesalahan dalam mengerjakan berhitung. Kemudian siswa akan mampu mengembangkan logika dan cara berpikir yang sistematis. Kemudian siswa akan mampu mengerjakan soal ulangan atau soal yang diberikan oleh guru dengan efisien atau dengan baik. Kemudian siswa akan mampu mengembangkan keterampilan berhitung yang lebih baik. Dan yang terakhir, kekurangan dari strategi pembelajaran berhitung adalah kurangnya minat siswa untuk belajar berhitung, kemudian kurangnya motivasi siswa, dan kurangnya keaktivitasan guru atau kurangnya alat media pembelajaran berhitung yang menarik, sehingga itu menjadikan salah satu kekurangan dari strategi pembelajaran berhitung. Sekian, terima kasih.